Abi Kusno lahir di Lolopo, daerah Madiun, pada 15 Juni 1897. Meski berdarah biru sebab ayahnya keturunan Hamengkubuwono I, ia kerap tak mau mencantumkan gelar Raden Mas. Status ningrat itu tetap membuatnya lebih beruntung ketimbang anak lain karena bisa bersekolah hingga pendidikan tinggi. Abi Kusno mendalami ilmu arsitektur sejak duduk di Koninginema School, sekolah kejuruan menengah Belanda di Surabaya. Ia dikenal menerapkan metode belajar otodidak sampai lulus pada awal Juni 1917. Kemampuannya makin matang usai mencapai gelar arsitek melalui kursus tertulis yang dikirim dari Belanda. Di sela-sela studi Abi Kusno mengikuti aktivisme Cokro Aminoto di Sarekat Islam, organisasi pribumi paling berpengaruh pada awal abad ke-20. Perjuangan organisasi yang berbasis di Solo ini awalnya dimaksudkan untuk memperkuat basis pedagang-pedagang Islam. Tapi lambat laun meluas sebagai gerakan anti-kolonialisme imperialisme dengan jangkauan tingkat nasional. Abi Kusno mengikuti perjalanan kakaknya hingga ke daerah-daerah, hingga akhirnya visi perjuangan SI meresap ke pikirannya. Aktivisme Abi Kusno dimulai dengan menjadi pengurus SI Kediri sembari memimpin majalah mingguan Sri Joyoboyo. Di dalamnya ia menuangkan pemikiran dalam beragam topik, tapi dasarnya adalah kritik yang tegas terhadap ketidakadilan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda. Sri Joyoboyo berkembang pesat karena merupakan majalah mingguan satu-satunya di daerah Kediri dan Jawa Timur bagian selatan. Pemakaian bahasa Indonesia juga jadi faktor utama mengapa majalah itu digemari warga pribumi. Pada 1929 SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSI sepeninggal kakaknya yang wafat pada 17 Desember 1934. Terjadi perpecahan internal akibat meruncingnya perbedaan pandangan elit-elit soal hubungan partai dengan pemerintah Hindia Belanda. Abi Kusno mendorong partai menjalankan politik hijrah mengingat kolonialisme Belanda makin buruk setelah dunia diguncang krisis ekonomi. Ia memilih sikap non-kooperatif. Reputasi Abi Kusno yang dikenal keras kepala mulai terlihat sebab ia mesti berhadapan dengan kepala-kepala keras lainnya. Salah satunya adalah Agus Salim, yang menilai sikap non-kooperatif akan mempersempit gerak partai. Ia meminta diadakan peninjauan kembali serta mendorong agar PSI bersikap kooperatif. Anggota partai lain terbelah. Ada yang mengikuti Abi Kusno, ada yang sepakat dengan Agus Salim. Polemik ini dibawa ke Kongres Majelis Taklim di Malang pada 8–12 Juli 1936. Kongres membawa Abi Kusno ke tampuk kepemimpinan PSI. Perdebatan terkait sikap partai ia menangkan sebab Agus Salim dan kawan-kawan pendukung kooperasi keluar setahun setelahnya. Pada masa-masa setelahnya partai sempat goyah kembali sebab Abi Kusno berseberangan pendapat dengan Kartosoewirjo. Meski demikian ia tetap memfokuskan diri dalam upaya-upaya menyegerakan kemerdekaan Nusantara. Salah satunya adalah dengan membentuk GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 1, 2009, mengemukakan GAPI sebagai front persatuan yang terdiri dari semua partai dan organisasi sosial yang menganjurkan kemerdekaan Indonesia. GAPI dibentuk melalui rapat nasional di Jakarta pada 21 Mei 1939. Tokoh-tokoh pendiri selain Abi Kusno adalah Muhammad Husni Tamrin dan Amir Syarifuddin. Sebarkan Islam lewat debat dan publikasi Ahmad menganalisis penunjukan Abi Kusno sebagai pemimpin GAPI adalah karena ia mengetuai partai bermasa banyak. Salah satu dampak positifnya adalah kesuksesan Kongres Rakyat Indonesia yang GAPI gelar pada 25 Desember 1939. Dalam Kongres didengungkan tuntutan Indonesia berparlemen. Keputusan penting lain adalah penerapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan, juga peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.
Ahmad mencatat tuntutan Indonesia berparlemen mengulang tuntutan National Congress Central Syarikat Islam di Bandung pada Juni 1916, yakni seruan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Cokro Aminoto mengemukakan seruan kepada Belanda yang saat itu sedang berada di tengah-tengah Perang Dunia I. Jepang berkuasa atas Indonesia sejak awal Maret 1942. Mereka awalnya dianggap sebagai juru selamat bangsa Indonesia sebelum kemudian menampakkan sifat asli, yakni hasrat kolonialisme serupa yang digagas Belanda. Dalam beberapa segi mereka bahkan menjalankan kebijakan dengan lebih kejam. Remi Maninir dalam Partai Mas Jumi, Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral, 2013, mencatat tak lama setelah berkuasa Jepang memulai gerakan 3A namanya berasal dari slogan bahwa Jepang adalah pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. Di dalamnya didirikan suatu subseksi Islam yang dinamakan Persiapan Persatuan Umat Islam yang diketuai Abi Kusno. Abi Kusno untuk sementara dianggap oleh pihak Jepang sebagai pemimpin Islam Indonesia yang wajar. Akan tetapi, ini tidak lama sebelum pihak Jepang, seperti halnya orang-orang Belanda, mulai meragukan pemimpin-pemimpin Islam modernis yang aktif secara politik, catat Remi. Kembali merujuk pada tulisan surat Min, meski dipandang sebagai ancaman, di masa itu Abi Kusno dan tokoh lain dipekerjakan sesuai keahliannya. Abi Kusno ditunjuk untuk menangani sejumlah pembangunan infrastruktur di Jakarta termasuk perbaikan gedung yang kini menjadi Istana Merdeka. Abi Kusno menjadi saksi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nuansanya penuh kegembiraan, apalagi kejadian bersejarah itu adalah hal yang dicita-citakan kakaknya. Meski demikian jalannya tidak segera mulus sebab Belanda tetap jadi kerikil dalam upaya Indonesia menuju negara berdaulat. Abi Kusno tercatat 2 kali menduduki kursi Menteri Perhubungan. Untuk periode pertama, sebagai Menhub pertama RI, ia ditunjuk Soekarno saat membentuk Kabinet RI pertama tanggal 19 Agustus 1945. Tugasnya berat, membangun sarana transportasi antar daerah, terutama antar kota di berbagai daerah. Ini penting sebab infrastruktur menopang pembangunan di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Salah satu prestasi terbaiknya adalah membuka jalur kereta api Jakarta-Merak. Abi Kusno bekerja dengan keras kepala, artinya disiplin dalam menjalankan berbagai rencana. Sebagai seorang politikus, ia turut setia memegang prinsipnya. Posisi Menhub kembali dipercayakan ke pundaknya pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, 1953–1955. Tapi ia mengundurkan diri pada 19 November 1954. Selepas pensiun ia kembali aktif di PSII sembari meneruskan kesibukan di bidang arsitektur. Abi Kusno menjalani 2 dunia itu dengan masih bersikap keras dalam memegang prinsip. Namun akibatnya ia justru terseret kontroversi karena namanya masuk dalam daftar tokoh Islam yang ikut Persatuan Perjuangan, organisasi massa yang dibentuk dan dipimpin Tan Malaka. Hari Apu Zai dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, 2008, memaparkan Persatuan Perjuangan menjunjung visi kemerdekaan Indonesia 100%. Organisasi ini tidak puas dengan lambannya diplomasi yang dilakukan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Perselisihan antara Persatuan Perjuangan dan pemerintah parlementer berujung pada peristiwa 3 Juli 1946 ketika Persatuan Perjuangan melakukan percobaan kudeta. Organisasi bubar dan tokoh-tokoh utamanya ditangkap, termasuk Abi Kusno. Penahanan Abi Kusno sempat berpindah-pindah, antara lain dari Tawangmangu, Ponorogo, lalu ke Madiun. Ia ditahan bersama M. Yamin, Buntaran, Ahmad Subarjo, Iwa Kusuma Sumantri dan Tan Malaka. Para tahanan ini diberi grasi dan dibebaskan pada 17 Agustus 1948. Setelahnya Abi Kusno kembali berkecimpung di dunia arsitektur.
Ia meninggal pada 11 November 1968 di Surabaya akibat penyakit tekanan darah tinggi. Jenazahnya dimakamkan melalui upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Surabaya.